Jumpa lagi rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian kita pada hari ini di hari terakhir bulan Oktober. Besok adalah hari pertama bulan November. Ini adalah hari terakhir bulan Oktober, 31 Oktober. Hari yang penuh sangat luar biasa. I love Monday. Ya, hari Senin hari yang sangat luar biasa. Kita akan masuk lagi ke analisa teknikal kita pada hari ini. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan pada hari ini setidaknya bisa menambah sedikit masukan buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Dan analisa hari ini kita akan mengambil tema tentang pergerakan pound sterling US dollar, ya, sangat terfokus pada data yang akan dikeluarkan oleh The Fed dan Bank of England. Sebenarnya intinya tema kali ini dia lebih banyak ke hari Kamis, karena hari Kamis nanti data-data itu akan dikeluarkan. Tapi tidak apa-apalah, kita bahas dari sekarang ya. Kalau kita lihat, karena dari sekarang ini pun juga dia udah mulai ada sedikit pergerakan ya. Mulai hari ini pergerakannya sudah mulai terasa, di mana kenaikan pun juga masih sangat tertahan. Dan apabila kita lihat di platform rekan trader, kalau kita lihat di platform terutama di pound sterling, kita bisa lihat bahwa kenaikan pound sterling ini sudah mencapai nilai yang paling paling tertinggi ya. Sebenarnya paling tertinggi pun juga sebenarnya bisa iya, bisa tidak, karena secara teknikal pun juga menurut saya dia belum sampai ke titik 70 ya, range 70 dari RSI ya. Nah, tapi saya masih tetap bilang bahwa dia masih punya kemungkinan setidaknya bisa naik sampai di posisi 1.17273 ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat hari ini rekan trader, hari ini ya, kalau kita lihat hari ini pound sterling Uncle Sam dollar ini dia agak sedikit mengalami kemunduran ya. Walaupun secara garis besar dia akan menuju ke 1.1600 ya. Dia akan berusaha menuju ke 1.1600 ya. Nah, sementara hal ini dia menghentikan tren kenaikan ya secara 3 pekan berturut-turut ya. Dan kalau kita lihat, kalau secara garis besar kan trader, kita lihat di sini ya, kenaikan yang terjadi ini sudah terjadi selama 3 pekan ya. Selama garis besar selama 1 bulan ini memang dia naik terus ya. Nah, walaupun kecenderungan kemarin apalagi kecenderungan pergantian dari Perdana Menteri yang baru ya, ini memberikan sebuah nuansa yang baru, di mana memberikan tambahan yang kekuatan yang luar biasa terhadap pound sterling, sehingga pound sterling agak sedikit mengalami penguatan. Tapi harap diperhatikan rekan trader ya, harap diperhatikan bahwa kalau kita lihat tren pergerakannya pun juga kita udah bisa lihat bahwa memang ya ini dia sudah berada di titik yang paling tertinggi dan tidak tertutup kemungkinan sudah saatnya dia untuk terjadi pembalikan ya. Ini dia. Tapi saya mau bilang bahwa penurunan yang akan terjadi ini sangat benar-benar berhati-hati, karena pasar tetap melihat pertemuan kebijakan yang akan pertama dikeluarkan pada hari Kamis ini, hari nanti. Pertemuan FOMC, dan hari Kamis pun juga ada Bank of England. Ini yang dibilang akan sedikit memberikan beban tambahan terhadap pergerakan dari cable ya. Cable kalau greenback itu kan dolar, sedangkan cable itu kan pound sterling ya. Cable ya, bukan kabel. Kalau kabel itu lain. Kabel itu kabel listrik. Cable pound sterling. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat di sini ya, kita kembali ke platform kita dan kita bisa melihat apakah yang akan terjadi. Nah, ini dia tema yang saya angkat ini, dia lebih banyak tertuju pada nanti hari Rabu tengah malam, Kamis dini hari ya.
Jadi data-data pernyataan FOMC dan data-data dari indeks pembelian PMI Composite dan keputusan tingkat inflasi ini. Ya, jadi ceritanya ini adalah pertempuran antara The Fed dan Bank of England. Ya, ini. Nanti hari Kamis ini benar-benar hari yang sangat luar biasa. Kenapa saya juga kadang-kadang saya bingung kenapa selalu pertempuran itu terjadi pada hari Kamis? Kenapa selalu data-data yang sangat otentik yang terjadi fundamental itu selalu terjadi hari Kamis, rekan trader? Dan pada hari Jumat dia lebih banyak, orang bilang, koreksi dari hari Kamis karena hari Jumat itu mau tutup toko. Nah, itu dia rekan trader. Hari Kamis, hari Rabu dan hari Kamis adalah puncaknya. Dan dari sini kita bisa lihat rekan trader. Kalau rekan trader lihat ya, saya secara garis besar kalau kita lihat di sini, sabar. Saya balik dulu ke sini. Nah, ini kebetulan ini sabar ini. Oke, ini bukan di sini. Nah, rekan trader bisa lihat di sini, sabar rekan trader. Saya masuk dulu di pound sterling GBP USD, mana itu GBP USD GBP. Nah, ini dia. Nah, ini GBP USD rekan trader. Nah, untuk GBP USD ini coba saya lihat di mingguan yang kemarin ya, GBP USD. Nah, secara garis besar kalau saya lihat rekan trader, secara garis besar kalau saya lihat ya, analisa saya masih bisa bilang bahwa memang hari ini, dalam minggu ini, saya udah memberikan sedikit estimasi bahwa pergerakan yang terjadi ini dia akan mencoba naik dengan nilai ketinggian dia itu sampai di 1.18257 ya. Itu adalah ketinggian yang dicapai ya. Dengan prediksi apabila terjadi pelemahan dia akan sampai di 1.13457. Ini adalah sabar rekan trader. Ini adalah data yang coba saya berikan buat rekan trader semuanya, prediksi mingguan ya. Nah, kita bisa lihat, kita combine dengan apa yang terjadi dengan data ekonomi ini. Nah, oleh karena itu dari data ekonomi yang kita lihat sini, kita bisa samakan persepsi bahwa benar-benar data ini sangat menunggu apa yang terjadi ya. Kita bisa lihat ya, seperti yang kita lihat kemarin bahwa data inflasi Amerika pada hari Jumat memperbaharui kekhawatiran bahwa lebih banyak hawkish dapat mempertahankan kendali, rincian dari PDB Amerika dan kekhawatiran yang membayang bahwa membuat kebijakan mungkin mengisyaratkan kenaikan tingkat suku bunga lagi yang lebih lambat pada bulan Desember. Sehingga dia bisa membebani harga GBP USD. Sebaliknya, rekan trader, sikap kehati-hatian dari Inggris terutama karena kredibilitas pemerintah Inggris yang baru membuat pasangan ini tetap menguat. Jadi secara garis besar ada sedikit harapan bahwa dengan pemerintahan yang baru ini bisa memberikan tekanan buat dolar Amerika, di mana pound sterling akan naik. Ditambah lagi bahwa kecenderungan kenaikan tingkat suku bunga itu tidak terlalu agresif lagi. Oleh karena itu dari sini bisa dilihat bahwa mungkin hawkish sudah bisa berubah menjadi dovish, sehingga sudah saatnya untuk terjadi pembalikan arah. Nah, ini dia ya. Oleh karena itu bisa dibilang bahwa harapan Bank of England mungkin melampaui ekspektasi pasar dan mengumumkan kenaikan tingkat bunga terbesar pada sejak tahun 1989. Nah, ini dia. Dari sini kita bisa lihat bahwa berdasarkan jajak pendapat dari Reuters pun juga kemarin ya, minggu-minggu ini menyebutkan bahwa Bank of England akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 BP pada tanggal 3 November ya, atau bisa juga lebih besar. Nah, oleh karena itu apabila terjadinya kenaikan tingkat suku bunga artinya bisa memberikan penguatan terhadap pound sterling. Oleh karena itu rekan trader, dari sini saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak tertutup kemungkinan pound sterling ini punya kemampuan untuk bisa lebih naik lagi, lebih tinggi. Menurut analisa saya sampai di 1.800 1.18359 ya. Nah, tapi saya bisa lihat bahwa dia masih ada kecenderungan masih bisa naik. Walaupun apabila terjadi penurunan, ya penurunan dia yang paling terendah ya pasti
di seputaran sini, walaupun menurut saya itu sangat jauh sekali. Saya lebih optimis dia turun itu sampai di 1.14740. Saya lebih optimis di situ. Oleh karena itu rekan trader, data yang akan dikeluarkan nanti pada hari Kamis nanti adalah data yang benar-benar mengimplementasikan apa yang akan terjadi terhadap pergerakan pound sterling. Ya, karena disitulah terjadi battle antara kebijakan dari The Fed dan kebijakan dari Bank of England. Oke rekan trader, demikianlah analisa yang coba saya berikan buat rekan trader semuanya. Semoga tema yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat rekan trader, terutama dalam hari ini atau dalam minggu ini. Kita lanjut sekarang ke analisa teknikal kita. Kita masuk langsung aja. Seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Dan kalau kita lihat sekarang rekan trader semuanya, indeks dolar Amerika pada saat ini pergerakannya adalah sebagai berikut. Rekan trader, pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini, kalau kita melihat kecenderungan yang terjadi, penguatan masih tetap mewarnai indeks dolar Amerika pada hari ini. Dia kembali lagi bergerak ke 110 ya, setelah kemarin turun sampai masih sempat 110 ya. Dia akan mencoba lebih tinggi lagi. Dengan pergerakan yang terjadi, kita lihat apakah dia bisa lebih tinggi lagi pergerakannya. Dari sini kita bisa lihat rekan trader semuanya bahwa kecenderungan kenaikan masih tetap ada. Kecenderungan kenaikan masih tetap ada. Dan saya bisa bilang bahwa tendensi kenaikan yang paling tertinggi itu dia bisa sampai di 111.022, walaupun saya tidak terlalu optimis. Saya lebih optimis apabila dia kenaikan dia itu sampai di level sini rekan trader. 110.897. Saya optimis ke situ. Dengan analisa apabila terjadi penurunan dia yang paling maksimal itu sampai di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Oleh karena itu, pada hari ini indeks dolar Amerika saya lebih optimis dia akan bergerak di wilayah sini. 110.607 sampai 110.897. Itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Bagaimana ke Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan dari Euro USD hari ini adalah sebagai berikut. Tendensi bearish sangat kuat pada hari ini, di mana kenaikan dolar sangat signifikan. Dan apabila kita lihat bagaimanakah pergerakan tendensi bearish hari ini, kita bisa lihat di sini bahwa penurunan masih bisa saja terjadi. Dan penurunan tertinggi itu menurut analisa saya dia bisa sampai di posisi 0.99261 ya. Walaupun sekarang dia berada di 0.99407 ya. Dia bisa terjadi sampai di sinilah. Oke, 99248 lah. Tapi saya masih optimis. Saya optimis bahwa sebenarnya penurunan dia itu menurut saya ya sampai ini yang paling maksimal. Tapi menurut saya penurunan itu dia masih bisa saja terjadi sampai di 0.99317. Dengan estimasi apabila terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai di level sini rekan trader. Ya. 0.99584. Jadi pada prinsipnya pasangan mata uang ini dia masih tetap naik bergerak di bawah nilai paritas. Berada dari 0.99248 sampai 0.99584 ya. Oke, kita lanjut ke pound sterling. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan pound sterling hari ini? Untuk rekan trader, terlalu bersemangat saya ini. Ya, untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling tendensinya masih wait and see, walaupun tendensi masih kemungkinan besar ya kalau kita lihat dia masih bisa agak sedikit naik, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan berubah arah menjadi bearish ya. Kita akan bisa lihat di sini kita kita mengambil asumsi bahwa dia akan terjadi bearish hari ini ya. Dengan apabila terjadi bearish hari ini, saya bisa berestimasi bahwa dia akan mencoba turun, dan saya berestimasi bahwa tingkat penurunan dia paling maksimal itu sampai di level sini rekan trader 1.15706 ya. Dan apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi dia akan mencoba naik sampai di level 1.160.16043. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Ini adalah asumsi yang akan terjadi pada pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa gold, pergerakan dari gold hari ini adalah
Gold seperti biasa, tendensi masih sangat memungkinkan terjadi penurunan, walaupun kalau kita lihat secara teknikal pun juga memang lebih banyak penurunan karena dari stokastik pun juga telah terjadi crossing di sini dan akan menuju RSI pun juga menurut saya akan menuju penurunan ya. Tapi kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan ya rekan trader ya. Kita akan lihat. Kalau saya lihat di sini rekan trader ya, ini tendensi penurunannya ini masih bisa saja terjadi. Dan saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan turun minimal itu sampai di level 1639. Dengan nilai penurunan paling tertinggi adalah di seputaran 1636 ya. Dan hati-hati apabila terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik lagi sampai di level 1644. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan dia itu di seputaran sini. 1636 sampai 1644. Oke, kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat tendensi USD Yen Jepang pada hari ini kemungkinan besar masih bisa terjadi bullish. Kalau kita lihat secara teknikal terjadi crossing di sini dan ada menuju ke nilai 70. Jadi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia masih bisa terjadi bullish ya. Dan kita akan lihat bagaimanakah pola pergerakannya ya. Dari sini kita bisa lihat rekan trader, kalau menurut saya untuk sekarang ini dia masih bisa turun dan penurunan dia menurut saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun itu minimal ya. Dia akan mencoba turun itu minimal sampai, sabar, saya lihat dulu. Ini masih jauh nih penurunannya nih. Menurut saya dia bisa turun sampai di level 147.485. Dia masih bisa turun sampai situ rekan trader. Dan apabila terjadi kenaikan kembali, saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu akan mencoba kembali lagi ke level 147.988. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia berasumsi saya ya, seperti kayak gini. Saya tidak mau bilang dia sampai di atas ini, terlalu tinggi menurut saya ya. Saya berasumsi dia bergerak pada hari ini sangat datar ya. Dia bergerak antara 147.485 sampai 147.988. Oke, rekan trader semuanya. Ya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.